Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, Ya, sudah siap, Bu Ani? insya Allah siap Ustaz. Ya, Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan daripada suratul Fatihah, apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memahaminya, di dalam pelajarinya, di dalam menghafalnya, dan terutama juga di dalam mengamalkannya. Kemudian semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan semoga ini menjadi bekal amal ibadah kita, amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawina wa ala manawi salafuna salih بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وثبت النصوص صالح الجسد وروح إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. iya Ustaz. Ya, kita sudah sampai ayat surah. Berapa sih ini? 39 ya? Iya. 39 Ustaz. Ya, berarti sekarang surah Al-Baqarah ayat 40 ya. Iya, iya betul. Iya, baik. Saya baca dulu, nanti diikuti ya. Iya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufik bi'ahdikum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Baik. Itu irama jiharka namanya ya. Apa Ustaz? Jiharka, Apa tuh? nama irama. Oh, maaf. Iya, saya nggak tahu. Maaf, maaf. Nggak apa-apa. Kalau bisa diikutin nggak apa-apa. Kalau nggak bisa pakai irama sendiri nggak apa-apa. Saya belum pede Ustaz. Nggak ada nadanya soalnya. Nggak apa-apa ya Ustaz, nggak pakai dulu ya. Ada tak? Biasanya ibu kalau baca ada, tapi nadanya saya juga kurang tahu nada apa gitu. Tapi ada gitu. Iya. Pasti ada gitu. Nah, coba pasti ada dah. Tapi nadanya saya belum kenal gitu. Namanya. Oh, banyak ya Ustaz yang nada itu. Banyak Bu, banyak banget ya. Oh, Nah, itu tadi diantaranya adalah jiharka seperti itu ya. Jiharta. Mm-mm. Baca ya Ustaz. Ya, baca Bu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu
wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Iya. Tadi yang pertama iya bani itu tadi ya-nya sepertinya kepanjangan ya. Oh iya betul. Dua ya Ustadz ya, istilah Iya, biasa dua. ya. Iya ya, maaf ya. Sama Ulang lagi Ustadz. Oh, sama yang Isra'il ladhkuru zalnya jangan dipantul, jangan Isra'il ya. iya. Isra'il Mm. ya, itu zalnya yang sukun tadi seperti terpantul sedikit ya. Ladhkuru gitu, ladhkuru ya. Tapi ya tadi bacanya ladhkuru. Nah, seperti itu. Oh, lazkuru. Nah, gitu. Kemudian wa iya ya farhabun tadi yang terakhir itu ya-nya Oh, juga kelebihan iya. dikit ya. Iya. Nah, Iya ya farhabun. Oh iya iya iya. nah coba diulang lagi. Ya, ya bani Israil zikuru. Masih ya lagi. Ya, ladhkuru Lazkuru. ya Lazkuru. ya dilepas aja suaranya. Ladhkuru jangan ditahan. Lazkuru gitu Mm, Ustaz. mm, mm. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu Pengucapan wa hamzahnya coba. An'am, au an'am coba. an'am Nunnya jangan dipantul. An'am, an'am an'am, an'am. an'am Nah, apa namanya? Ainnya kalau bisa jangan ada aba-aba tapi langsung ya. Am. Coba am. am Nah, gitu. am An'am, am an'am. an an'am Nah, gitu. An'am. an'am Ya, coba. an'am Iya gitu. An'am, an'am. an'am Iya gitu. Sama wa aufu, hamzanya jangan mengarah ke ain, jangan wa aufu tapi wa au. Pakai tenggorokan bawah. wa au wa au Nah, gitu. wa au Iya. Kemudian tadi zalnya masih ini ya, masih ada pantulan sedikit. Ladhkuru. Ya, dilatih itu. lazkuru Ladh, lazkuru ladhkuru coba. oh jalan gantung ya Ya. lazkuru Mm-mm. Ya, coba. lazkuru ya. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu Wa aufu au. masih ya wa au Nah, wa au wa au ya, tadi terdengarnya mengarah ke ain ya, wa aufu gitu. Agak-agak wa aufu nah gitu. Apa namanya? Disempurnakan ke tenggorokan bawah aja. Au gitu ya. au Au gitu ya biasa. a aufu Nah, gitu. gitu. Coba. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu Iya, bagus. Lanjut. lanjut ya Ustaz Iya. wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun Bi'ah. Tadi hanya mengarah ke tengah tuh. Bi'ah. Harusnya bi'ah.
Tenggorokan bawah ya, tenggorokan bawah. Ah, ya ya, hak besar ya. ya ya bikum wa ya Ya, ulang lagi dari wa'ufu. wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iya ya farhabun. Iya. Dah bagus bacaannya. Sekarang tajwidnya coba. Ya bani ianya mat bani mat jais ya Ustadz ya. Iya-nya apa tadi? Mat Ya apa? Mat asli ya. mat ya mat oh kalau dua mat asli ya mat asli terus ininya mat jais munfasil Iya. mat jais munfasil isro ro-nya mat wajib muttasil ya Hamzanya Ustadz. belum. Is. Nya alifnya hamzah koto terus ro-nya tadi mat wajib muttasil ya Iya. terus i-nya hamzah koto lalu I-nya panjang apa? i-nya oh ya mat maaf mat terus turu Nah, kalau u-nya Hamzah yang Hamzah koto dibaca panjang itu ada namanya tersendiri dia. apa Ustadz? Namanya adalah mat badal. Oh kalau yang hamzah koto 2 harokat namanya mat badal gitu ya. Bentar. Hamzah koto yang dibacanya 2 harokat ya Ustadz. Iya benar. Dibacanya 2 harokat namanya apa mat badal Ya, mat badal. nama mat badal ya. Jadi kalau apa namanya selain Hamzah koto namanya mat asli ya. Kalau Ya khusus Hamzah koto mat badal gitu ya. mat badal oh iya. Badal itu artinya menggantikan ya atau diganti. Asalnya itu adalah i gitu ya. Jadi ya-nya itu ya sukunnya itu asalnya adalah hamzah sukun juga ya. Jadi ada 2 hamzah di situ i gitu ya. Namun karena orang Arab agak susah gitu ya kalau mengucapkan hamzah 2 seperti itu i lah maka dia hamzah yang keduanya diganti menjadi huruf mat yaitu ya sukun ya maddiyah di situ. Walaupun nanti dia doma ya Ustadz. Ya kalau hamzahnya kasroh maka setelahnya ya, kalau hamzahnya doma setelahnya waw sukun. Itu tetap namanya mat badal. Ya. Kalau hamzahnya fathah setelahnya alif gitu. Ya. Baik, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh, runya mat. Itu ada alif apa ziyadah ya. Kalau alif ziyadah gini termasuk mat asli ya Ustadz? Yang ladhkuru itu alifnya ada hamzah sebelum zal sukun. Oh, hamzah wasol ya maaf. Lolos deh. Hamzah wasol ya Ustadz. Terus itu runya mat. Termasuk mat asli bukan Ustadz kalau ada alif ziyadah gini? Ya runya mat asli. Kalau alif ziyadah ini kan dia tambahan aja ya. Oh, tambahan ya. Mat asli. Mat tiyalati. Nah, nikmati. Samsi bukan ya. Nikmati
Ustadz maaf, ini termasuk idgham samsi bukan sih Ustadz, yang alati ini? Iya, Iya, alati termasuk ya. oh termasuk ya. Mm-mm. Saya masih suka bingung kalau ada kata alazi sama alati, jadi masuk enggak? Ya, jadi kalau ada alif lam pada kata allati, allazi, lafaz Allah, maka dia dimasukkan ke hukum alif lam ya. Walaupun dia bukan alif lam ta'rif ya. Oh gitu, iya. Jadi yang sudah kita Jadi tetap pelajari, disebut. jadi yang sudah kita pelajari itu kan alif lam ta'rif ya. Iya. Pembahasannya waktu itu alif lam ta'rif. Jadi alif lam ta'rif itu hanya masuk kepada isim atau kata benda ya, dan dia bisa dibuang, bisa dipasang, bisa dibuang ya. Artinya bisa dilepas dari isim, bisa juga dipasang. Nah, itu alif lamnya, ta'rif ya. Nah, kalau alif lam pada kata allati, alladzi, Allah gitu ya. Nah, itu alif lamnya bukan alif lam ta'rif karena dia tidak bisa dilepas gitu ya. Jadi ada alif lam yang bisa dilepas, ada yang tidak gitu ya. Namun hukumnya sama dengan hukum alif lam gitu ya. Hukum alif lam Jadi ta'rif. tetap disebut. Ya. Iya. Nah, di sini ada ni'matia, di sini asalnya itu adalah ya-nya itu sukun ya. Yang sukun ketemu sukun ya. Nah, jadi ni'mati itu setelah ti itu ya-nya sebenarnya sukun, bukan fathah ya. Nah, tapi karena setelahnya ada sukun pada kata allati itu ya, lamnya tasdid ya. Maka iltiqa'us sakinain, bertemu dua sukun. Ya, maka harus at-takhallus. Nah, at-takhallusnya kira-kira apa nih kalau ini dikasih sukunnya fathah? dibuang ya berarti ya. Iya, ya sukunnya dibuang itu. Kalau dibuang itu Bukan dibuang, ya? diganti. Iya. Dia diganti Iya, dengan berarti apa? harokat ya. Dengan berharokat ya. Jadi apa Kalau kira-kira? pakai harokat apa bil tahrik apa bil tahrik? Bil apa bi ya? Bit. Bit tahrik. Iya. Bit tahrik ya. Iya benar, bit tahrik. Jadi di situ at-takhallus. Bit tahrik. Iya. Nah, situ ada alifnya, hamzah apa itu? Hamzah wasol. Ya, lanjut. Terus i-nya mad jais. Jais apa? Betul kan ya? Kalau mad jais itu munfasil, iya. Munfasil. Iya benar. Kalau wajib munfasil ya Ustadz ya. Munfasil, iya benar. Iya, munfasil. An'am alifnya hamzah qata, nun ketemu ain izhar halqi, amtu mim ketemu ta izhar safawi, lainnya lin wa aunya alifnya hamzah qata. Mim sukunnya belum? Iya, mim sukun ketemu waw izhar safawi. Waw tadi alifnya hamzah qata. Terus punya mat asli. Au itu ada waw sukun. Iya. Termasuk lin bukan sih? Iya, termasuk. Lin bukan sih Ustadz, lin ya? Iya. Dan ai lin ya? Iya, huruf lin benar. Lin punya mat asli. Terus ada tanda alif tiada. Dinya mat jais munfasil. U-nya ada alif hamzah qata. Dan dia panjang. Apa tadi? Hamzah qata kalau panjang apa? Oh iya, hamzah qata mat badal. Astagfirullahaladzim. Iya. Mat badal. Kok kayak ujian sih? Jadi itu asalnya adalah wawnya itu asalnya hamzah. Ada hamzahnya.
ya. Ada hamzah sukunnya ya. Itu kan waw sukun ya. Sebenarnya wawnya itu asalnya adalah hamzah. Jadi bunyinya itu asalnya adalah ufi gitu ya. Ufi. Ufi gitu ya, ada hamzahnya. Jadi bukan panjang asalnya itu ufi. Nah, tapi karena orang Arab susah mengucapkan dua hamzah kayak begitu ya, maka dibadal. Dibadal dengan waw maddiyah karena jatuh setelah domah ya. Berarti pasangnya adalah waw, bukan alif, bukan ya. Nah, maka dia u-nya dibaca panjang 2 rakaat, jadinya bukan ufi tapi ufi. Namanya mat badal gitu ya. Mat badal, iya. Sukun ketemu wau jadi harsa kali. Dia alifnya hamzah koto, ya-nya mat asli. Ya far ada alifnya hamzah wasol, habun, nunnya dijadikan sukun arid. Jadi 2, 4 atau 6. Iya, dan Itu Ustaz. apa namanya? At-takhalus juga di sini ya. At-takhalusnya bil mat ya. Yang mana Ustaz? Bun. Kan bun kan asalnya wawunya sukun ya. Kemudian bertemu nunnya sukun. Jadi sukun bertemu sukun nih. Oh. Oh iya. Jadi kalau sukun bertemu sukun ada takhalusnya, dia menjadi apa kalau dipanjangkan? Bil mad. Betul ya. Mad. Bil mad. Nah, ini karena nunnya sukun arid ya, Bu ya. Kan Ustaz, maaf, ya. masih bingung deh. Tadi yang bun itu kan wawunya sukun. Ya. Jadi kan nunnya ini kan di waqaf ya, menjadi sukun kan, sukun arid. Oh, maksudnya iya paham. Iya Ustaz, belum nyampe tadi. Iya. Jadi ini pas kalau di waqaf, kan nunnya jadi sukun arid. Berarti bunyi ini kan wawunya kan sukun. Berarti kalau sukun bertemu sukun namanya iltiqo usakinain, bertemunya dua sukun. Ya, maka kalau bertemu dua sukun itu ada hukum tersendiri ya, di situ namanya apa namanya at-takhalus ya, di at-takhalus. Harus ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya bin mat gitu ya. Oh iya. Oh iya, kalau di sukun arid ya. Ya, tapi kalau di wasol ya nggak ada takhalus, berarti nggak ada iltiqo usakinain. Mat asli aja ya, berarti bunyinya ya. Oh iya. Nah, karena nunnya ini adalah sukun arid ya, maka mat 246 ini nanti Bu Hani menyebutkan bukan 246 lagi ya, karena kan udah tahu ya panjangnya. Nah, nanti penyebutannya adalah tinggal mat arid li sukun ya. Apa Ustaz? Mat arid li sukun. Mat arid di sukun. Iya. Sebentar. Kalau akhir kata ya itu ya. Jadi nyebutnya mat arid di sukun. Iya, mat arid li sukun. Kalau yang 2, 4 atau 6 ya. Mat arid di sukun. Karena penyebutannya ya Ustaz ya. Ya, karena bertemu dengan sukun arid ya. Alasannya apa? Ya. Kenapa Ustaz? Alasannya apa disebut mat arid li sukun tadi? Karena apa ya nyebutnya? Karena bisa dijadikan 2 atau 4 atau 6 harakat dan nunnya dijadikan sukun arid. Ya, bukan. Karena apa ya? Salah ya ngomongnya. Karena setelah karena ada mat asli bertemu dengan sukun arid.
maka berubah menjadi mat arid lisukun. Mat asli bertemu dengan sukun arid ya. Ya, Jadi disebutnya mat arid disukun. ya. Oh iya. Ustadz masih kurang sehat, Ustadz. Kalau kurang sehat, nggak usah ngaji dulu, nggak apa-apa. Sehat Bu, sehat alhamdulillah. Cuma ini Oh, lagi serak aja alhamdulillah. suaranya. Oh, khawatir lagi nggak sehat, ganggu nanti. Mungkin kebanyakan makan minyak gitu ya, jadi serak. Gorengan. Baik, itu yang tadi mat arid lisukun udah paham ya? Ya, ya. Mat dan kalau udah Nah, kemudian ada di situ hukum ro ya. Di situ kan ada ya Bani Israil ya. Di situ ada ro ya. oh iya. Kemudian iladzkuru di situ juga ro. Iya. Kemudian mana lagi ro? Oh, iya, iya. Nggak ada itu far. Oh, Ya, far. farhabun. Ya, itu ro juga ya. Nah, di sini ro di sini juga sebenarnya ada hukumnya juga. Ya, hukumnya dua dia. Sama kayak lafadz jalalah, yaitu kalau nggak tafkhim tarkik begitu ya. Kalau fathah sama itu takhim, kalau doma kalau kasro tarkik ya Ustadz sama. Ya, kalau fathah atau doma maka dia tafkhim, kalau kasroh Takhim, tarkik. tarkik. Ya, jadi di situ Israil itu ro-nya apa kira-kira? Tafkhim apa tarkik? Tarkik. Tarkik. Kan ro-nya fathah, Bu. Oh, saya ngeliatnya Isra. Iya, iya, iya. Ya maaf Ustadz. Ro-nya fathah takhim. Iya, tafkhim benar, alhamdulillah. Kemudian kurunya udkurunya. Oh, takhim juga Ustadz. Iya. Nah, sekarang kalau farhabun, Kan Pak-nya ya yang ro-nya di sini sukun. ya. Iya. Nah, Bukan ngambil dari bapaknya berarti ya Ustadz. nah, kalau ro-nya sukun, ya, itu dia dilihat dari kata apa huruf sebelumnya. Ya, kalau huruf sebelumnya fathah atau doma sama, maka dia dibaca tafkhim. Ya, Takhim. kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh, berarti dia tarkik, gitu ya. Takhim. Ini secara umum ya, hukum secara umum. Tapi nanti ada perincian-perincian lagi, ya, yang Untuk tid, rok tuh Ustadz. ya untuk ro. Jadi ini kaidah umumnya seperti itu. Kalau ro-nya fathah atau doma, dia tafkhim, ya. Atau ro-nya sukun sebelumnya fathah atau doma, ya. Nah, kalau ro-nya kasroh atau ro-nya sukun sebelumnya ada kasroh, maka dia tarkik, ya. Itu kaidah umumnya, Nah, nanti ada beberapa perincian yang di luar kaidah, ya. Jadi nanti ro-nya sukun. Ini untuk yang ro sukun ya, untuk yang ro sukun. Untuk yang ro sukun itu kalau kaidahnya sebelumnya fathah atau doma tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh tarkik, ya. Nanti ada beberapa yang di luar kaidah gitu ya. Nah, nanti ada ro sukun yang sebelumnya kasroh dibaca tafkhim, ada. Kan tadi kan kaidah umumnya tarkik ya, kalau ro sukun Iya. sebelumnya kasroh. Kasro. Maka kalau perinciannya lagi itu ada beberapa ro sukun yang dibaca tafkhim walaupun sebelumnya kasroh gitu ya.
Tapi nanti kita belum nemu contohnya. Nanti kalau udah ada ya baru kita bahas. Kemudian juga kalau sebelumnya kasroh, rok sukun sebelumnya kasroh itu ada juga yang bisa dibaca dengan dua cara. Ya, bisa tafkhim, bisa tarkik gitu. Jadi itu beberapa yang di luar kaidah ya. Oh, kayak ini kali ya Ustadz ya. Kayak majreha kan tulisannya roha ya kalau nggak salah. Nah, itu termasuk apa namanya? Tarkik ya. Majereha ya, itu tarkik. Ya, itu kan dia bukan fathah, bukan kasroh ya, tapi dia Iya. mengarah ke kasroh ya, bunyi kasroh, Oh, gitu. sehingga dia masuk ke tarkik. Tasik, ya. Nah, Tapi itu setiap huruf mungkin ada hukumnya ya. iya. Enggak, sebenarnya enggak setiap huruf sih Bu ya. Oh enggak. Enggak setiap huruf. Mm. Kalau Takut gak kuat ngafalnya Ustadz. jangan dihafalin, yang penting dipraktekin. Iya, iya, iya. Kalau dihafalin Insya Allah. puyeng. Iya, Nah, yang penting di apa namanya di dipelajari ya. ulang-ulang gitu ya. Langsung dipraktekin ya. Langsung praktekin diulang-ulang. Kalau dihafalin memang agak puyeng. Baik, di situ ada ya Bani Israil adzkuru. Seandainya kita nggak punya napas, nggak punya napas mati ya. Maksudnya nggak kuat napasnya Iya. sampai ni'mati ya. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati. Berarti tinya kan panjang tuh, ya-nya sukun ya. Mm. Mm. Maka kita mulainya Dua yang ya Ustadz ya. ya mat asli jadinya. Maka kita mulainya yang bagus dari mana kira-kira? Kalau berhentinya sampai mati ya. Dari ladkuru ya Ustadz. Ya, bacanya gimana? Ladkuru. Maksudnya? Ya, bacaannya gimana? Kalau misalkan mulainya dari situ. Awalnya aja baca. Ladkuru. Oh, lad. Nah, di situ la-nya kan dia satu kata dengan Israel, ya. Iya. Jadi la-nya itu sebenarnya akhir kata, bukan awal kata. Ya, jadi kita tidak boleh memulai dari akhir kata. Ya, jadi la-nya itu Oh, akhir kata ya, berarti nggak dibaca lanya ya Ustadz. nggak dibaca. Jadi yang dibaca Berarti apanya? uzkuru. Iya, dari hamzah Hamzah wasal. hamzah wasalnya bacanya apa Oh, nih? doma. Toma. Kenapa? Karena huruf ketiganya doma. Iya. Jadi bacanya uzkuru ni'matiyal gitu ya. Iya. Bagus. Kemudian di situ ada farhabun. Farhabun. Oh, terakhir ya, iya. Ini sebenarnya farhabun ni-nya itu sebenarnya asalnya panjang gitu ya. Tapi karena dia di akhir kata maka dibuang matnya gitu. Ni-nya ya. Tapi ini berkaitan dengan bahasa Arab sih ya, bukan ini. Udah itu aja lah mungkin, nggak ada lagi. Kalau Bu Ani gimana untuk tulisannya? Ada yang membingungkan nggak?
enggak Ustaz. Nah, ya. Jadi situ banyak huruf iya yang di akhir ya, yang tidak pakai titik, bahkan tidak bertanda baca ya. Nah, ini mushaf Madinah begitu ya. Ya bani itu iya-nya tuh yang akhirnya tidak pakai titik ya. Iya. Ni'matia juga allati bi ahdi gitu ya, wa iya ya. Iya. Jadi dalam penulisan mushaf Madinah ini kalau ya berada di akhir kata itu tidak dipakaikan titik gitu ya rumusnya. Baik, seperti itu, tidak ada lagi ya. Insyaallah. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 41 ya. Satu. Baik, saya dulu ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, silakan Bu Ani. Ya Ustaz. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la takunu awwala kafirin bihi wa tashtaru bi ayati thamanan. Itu panjang ya? Ya, Ustaz ulangin ya. ya boleh. Wala takunu awwala kafirin bihi bi ayati thamanan qalilan ya fattaqun. Masya Allah ya. Kuat ya dari wala takunu sampai fatakun. Saya nggak kuat Bu. Bukannya tadi Ustadz begitu ya contohnya? Enggak, saya tadi wakofnya di kolila ya. Kemudian saya ulang lagi dari Kuat ya? wala tashtaru. Nggak apa-apa kalau kuat. Tadi saya nggak kuat aja. Oh iya. Bagus, alhamdulillah. Tapi huruf zainya ya, huruf zainya tadi Kurang ya kurang Ustadz ya. kurang kuat. Zanya ya. Heeh, Iya. kurang kuat sedikit. Zal. Anzal tuh coba. Anzaltu. Mm-mm. Coba diulang lagi wa aminu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu kafirin bih Terus
lanjut ya. Lanjut. Wala takunanna kafirin bihi wala taru bi'ayat manan qalu wa iyyaqu. Iya. Nah, sekarang tajwidnya. A-nya hamzah koto, masuk mat asli nggak ya, ada alif. Ingat kalau hamzah koto panjang mat apa tadi namanya? Hamzah koto kalau panjang mat badal ya. Iya benar, mat badal. Oh iya ya, itu mat badal. Terus minu, nunya mat asli, ada alif ziyadah, bimanya bais munfasil. Benar. Hamzalnya hamzah koto, nun ketemu za ikhfa ausat, zal kumusat bikol. Nah, di situ ada lam sukun. Lam sukun yang kemarin itu ya hukumnya. Ya, izhar ya, izharul lam. Izhar lam. Ya, kalau lamnya dibaca sukun, ya. Saya nyebutnya izhar lam gitu aja ya Ustaz. Iya, izhar lam aja. Lam. Kalau mau lebih lengkap lagi, izhar lam fi'il. Nggak tahu artinya Ustaz, jadi izhar lam aja. Tambah fi'il, fi'il itu kata kerja ya. Benda, iya Kata kerja. Jadi anzal tuh ini adalah kata kerja. Anzala ya, artinya adalah menurunkan. Menurunkan kan kata kerja ya. Ya. Terus apa tadi, izhar lam. Ya. Izhar lam. Musad biqol idgham biduna. Terus maknya mat asli. Idgham apa, Bu? Lama marro bila gunah ya. Ya, bila gunah. Maknya mat asli. Maafun mensukun ketemu wau izhar safawi. Wala lanya mat asli. Taku mat asli. Nunya jais munfasil. Ada alif dia. Iya. Au tadi apa ya, hamzah. Ini termasuk lin bukan sih Ustaz? Tasjid bukan, enggak deh. Au walaka kanya mat asli. Hamzahnya koto ya. Koto ya. Terus kanya mat asli, kirimnya iklab karena ro ketemu ba. Dijadikan bukan ro ketemu ba, tanwin bertemu ba. Tanwin ketemu ba. Ya. Ini di situ ro-nya hukum ro-nya apa di situ? Tarkik. Tarkik ya, karena kasrotain ya. Iya, kasroh. Ini disebutnya mat arif di situ bukan Ustaz kalau bid, karena haknya kan belum bid. Hanya kan sukun arid ya. B-nya juga bukan mat. Ya berarti bukan mat ya. Bukan ya. Jadi biasa aja nyebut. haknya aja sukun arid kalau wakof gitu ya. Iya. Terus kalau wasol? Kalau wasol mat asli. Baik. Jadi kalau hak bulat kayak gini yang ada ya kecil gitu ya. Ya sukun kecil itu yang gak ada titiknya. Sampingnya itu. Maka kalau di wasol itu dia bacaan matnya namanya adalah mat silah ya. Silah. Kalau di wasol namanya mat silah. Maksudnya pada yaknya itu ya Ustaz. Mat silah. Apa tadi? Kok jadi kemana-mana sih?
Kayaknya Apa udah tadi kayaknya udah nyebutnya? di-share ya, waktu di grup itu udah di-share yang mat silah ini. Setelah mat asli itu kan mat silah ya kalau nggak salah. Masih ingat gak? Lupa saya ya. Lupa Ustadz. Ya, jadi khusus H bulat ya. Ya. Kalau dia panjang namanya mat silah. Kalau panjang Gimana gimana Ustadz? Kalau panjang iya-nya ya. Maksudnya panjang berapa harokat Ustadz? bukan ya-nya, haknya. Oh, haknya. Oke. Kalau Hak panjang ya. haknya itu kan kasroh ya. Mm-mm. Kalau di mushaf Indonesia itu pakai kasroh berdiri dia. Oh, maksudnya nandain panjang gitu ya. Ya, panjangnya dia pakai kasroh berdiri ya, Iya. di bawah haknya itu. Nah, kalau Haknya. kalau di mushaf Madinah kan dia pakai ya Milim sukun kecil ya ya. kecil. Ya. Setelahnya ada ya sukun kecil. Tadi gimana Ustadz kalau haknya panjang? Kalau haknya di wasol, Kalau haknya di wasol, maka hukumnya mat silah qasiroh. kok saya lupa ya. Kenapa? Maka hukumnya mat silah apa tadi Ustadz katsiroh Qasiroh. kokosiroh. Saya ulangin ya Ustadz. Ya. Kalau haknya di wasol, yang apa? Yang mat asli ya, maka hukumnya mat silah kosiroh. Ya. Kalau bacanya di wasol. Ya, jadi bukan mat asli lagi ya, tapi mat silah qasiroh namanya. Berubah. Kalau di wasol. Ya. Iya Ustadz. Ya, kalau di wasol kan bacanya panjang kan. Bihi wala gitu kan. Itu namanya mat silah kosiroh gitu ya. Ya, itu kalau 2 harokat ya. Nanti ada lagi yang Ya. 4 atau 5 harokat yang di atasnya ada tanda lengkungnya. Nah, itu namanya bukan mat silah qasiroh tapi mat silah tawilah. Jadi belakangnya aja yang beda. Kalau qasiroh. Tapi kita belum ketemu ya. Iya Ustadz. Nanti kalau pas ketemu aja. kalau pas ketemu Nanti kita bahas. Takutnya bingung. Iya betul. Jadi di situ qasiroh itu artinya pendek ya. Cuma pendeknya itu maksudnya panjangnya itu enggak terlalu panjang gitu. Panjangnya itu 2 harokat. Nah, itu namanya qasiroh. Kalau dari segi maknanya artinya adalah pendek. Nah, kalau silah itu apa namanya? Artinya menyambung ya. Silaturahim kan menyambung. Menyambung rahim ya. Kalau silaturahim, silah. Dari segi makna silah itu artinya menyambung. Nah, maksudnya ini kalau dia dibaca sambung ya, di wasol, maka dia menjadi mat silah ya namanya. Tapi kalau dia di waqaf maka tidak mat ya, bahkan dia berubah menjadi sukun arid aja gitu ya. Itu kalau di waqaf. Ya, jadi saya nyebutnya dijadikan sukun arid gitu ya Ustadz ya. Menyebutnya begini, kalau waqaf jadi sukun arid. Kalau wasol jadi mat silah qasiroh. Oh gitu ya. Kalau waqaf haknya jadi sukun arid. Kalau wasol namanya jadi mat silah qasiroh. Iya. Ya. Insyaallah. Itu tanda waqafnya apa? Sili. Al-waslul aula ya. Lebih utama wasol. Singkatannya al-waslul aula. Wasol aula. Wasol lebih utama. Berarti lebih utama disambung gitu ya.
Baik, lanjut. Wala ya Ustadz ya tadi ya. Wala. Setelahnya mat asli. Baru ini ada hukum ro ya. Ya, ro-nya dulu. Ro-nya apa di situ? Ya. Ro-nya tafkhim. Ya. Terus baru mat asli gitu nyebutnya Ustaz. Ya. Ya, terus ada alif ziyadah. A-nya a mat asli. Ya, Hamzah koto kalau panjang apa tadi? sebentar. Mat badal. Iya. Iya. Iya betul. Iya, mat badal. Iya, mat badal. Jadi yang panjang 2 harokat ya secara umum namanya mat asli ya. Nanti kalau khusus kalau hamzahnya yang panjang 2 harokat namanya beda lagi, mat badal. Oh, ya. Kalau hak bulat ya, hak bulat kayak tadi mat silah qasiroh gitu ya. Iya. Jadi yang ini saya nggak usah nyebut mat asli lagi ya Ustaz, karena udah nyebut mat badal ya. Iya, mat badal. Oh, gitu ya. Jadi asalnya itu adalah bi'a yati, bi'a yati. Ya, jadi setelah hamzah koto ada hamzah koto lagi tapi sukun yang keduanya. Bi'a yati. Ya, tapi karena orang Arab tidak kurang enak kalau menyebutkan 2 hamzah sekaligus gitu ya. Maka hamzah yang kedua dibadal. Dibadal itu artinya diganti dengan alif mat ya. Jadi namanya mat badal seperti itu. Mat badal. Kemudian Iya-nya mat asli, I-nya mat asli, sama ketemu kof, ihfa akrop ya, ihfa akrop. akrab tadalto. Oh iya, ihfa sebentar. Ihfa, ntar dulu Ustaz. Akrop tadalto. Selain itu abaat ya. Abad. Iya, benar. Abad. Ya, abaad. Oh, kof dan kaf abaad ya. Pak dan akrab ya. Terus mana lagi? Linya mat asli. Pelannya mau idgham diguna. Ya. Itu Wawnya tidak bertasdid ya. Di sini enggak ada tasdidnya Ustaz. Ya, kalau di mushaf Indonesia ada tasdidnya, kalau di mushaf Madinah tidak ada. Nah, itu hukum idgham bigunahnya gitu ya. Tapi yang ketemu waw sama apa? Idgham diguna mim nun waw. Ya, tapi khusus kalau bertemu dengan waw atau ya itu, maka waw ya-nya tidak menggunakan tasdid gitu ya. Iya. Mengapa demikian? Nah, itu dikarenakan dalam membacanya tidak sempurna pindah ke waw semuanya bunyinya ya. Jadi tidak lawa ya, tapi lawa ada bunyi dengungnya ya. Jadi kan qolilan itu asalnya ada suara dengungnya ya. Qolilan kalau nggak ada wa-nya. Lan itu ada suara dengungnya ya. Kalau hidung kita ditutup maka nggak bunyi lan ya. Maka kalau dengung itu kan suara yang keluar lewat hidung ya. Hidung iya. Nah, jadi kalau kita tutup maka dengungnya nggak ada. Lan. Nah, qolilan. Tapi kalau dilepas qolilan maka dengungnya keluar. Lan karena hidungnya terbuka ya. Terbuka, iya. Nah, jadi dengung pada lan ini itu masih kita keluarkan ya ketika masuk
atau idgham ke waw ya. Idgham itu kan masuk ya. Iya. Ketika kita Jadi memasukkan ke waw, maka bunyi dengung itu ngikut ya. Tapi bunyi n-nya itu hilang, yang tersisa hanya dengungnya. Ya, gunahnya namanya ya. Makanya disebut idgham bi gunnah kan? Iya. Dengung. Nah, kemudian lau berarti bunyinya bukan lau. Jadi tidak sempurna lewat mulut semua, tapi harus ada suara yang keluar lewat hidung. Lawa. Ya, ada sengaunya, sengau ya. Kalau kita nyebutnya sengau. Padahal itu gunnah namanya. Jadi ada gunnahnya karena kan bi gunnah ya. Nah, kalau dinamakannya ini sebenarnya ada namanya itu nakis. Jadi gunnah ini ada yang nakis, ada yang kamil. Bingung Ya, lagi. Ustaz pernah Ya. pernah ngasih tahu tapi karena saya lupa kali ya. Nakis dan apa ya? Kamil. Saya catat deh. Iya. Pernah saya catat Ustaz. Lama nggak dibahas jadi lupa lagi. Ya, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Namanya murojaah ya. Murojaah. Iya. Catat lagi aja nggak apa-apa. Nggak ketemu Ustaz. Iya, catat. Ya? Catat lagi aja. Kalau nyari-nyari ntar bingung. Kelamaan ya. Apa Ustaz tadi? Nakis, ya, gunnah itu ada yang nakis, ada yang kamil. Gunnah itu apa tadi? Dengung ya. Udah Ustaz. Udah ya, ada ya, alhamdulillah. Iya, ada. Idgham kamil gunnah. Nah, sama mim ya. Kalau iya. idgham nakis, waw sama ya. Nah, betul sekali. Iya, Jadi penyebutannya nanti adalah idgham nakis bi gunnah gitu ya. Gunnah, ya. Jadi pakai nakisnya. Makanya pernah dibahas kayaknya deh, saya lupa. Nggak apa-apa. Ya, jadi di sini penyebutannya adalah idgham nakis bi gunnah ya. Kenapa nakis? Karena tadi cara bacanya harus ada sengaunya. Lawa. Lau, pas launya aja ya, sengaunya. Lau, pas uanya jangan ada sengau. Uanya hilang sengaunya ya. Lawa. Nah, gitu. Ya, paham ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, udah ada catatannya, jadi tinggal ini aja, praktek. Saya lupa pernah dikasih, nggak pernah dibaca lagi. Sebenarnya yang musaddiqol 5 yang di atasnya itu. Musaddiqol 5 ma'akum itu ya. Itu idgham qol 5 itu kan idgham bila gunnah tadi ya. Nah, itu harusnya disebutkan juga kamil ya. Kamil itu kan sempurna. Jadi idgham kamil bil gunnah. Idgham kamil bila gunnah ya. Jadi idgham itu ada yang nakis, ada yang kamil begitu ya. Nah, nanti di riwayat-riwayat lain ya, di riwayat lain itu idgham kamil bila gunnah ini ada yang membacanya idgham nakis bila gunnah ya. Ada yang membacanya ada yang idgham nakis bi gunnah maksudnya ya. Idgham nakis bi gunnah. Jadi musaddiqol ini ada yang menyebutnya idgham nakis bi gunnah, tapi di riwayat lain ya, kalau riwayat kita itu idgham kamil bila gunnah. Jadi bila gunnah itu tanpa dengung. Baik, jadi qalilau idgham nakis bi gunnah ya. Ya, sudah pernah lupa saya. Ya, lanjut. Tadi apa ya? Iya, i-nya hamzah qatha. Ya-nya mat atwi. Qattaqun.
alifnya hamzah wasol, kunnya tadi kalau langsung itu namanya mat arif disukun ya Ustadz. Iya. Kalau wakof gitu ya. Oh iya. Kalau wakof mat arif disukun kunnya itu. Terus nunnya? Nunnya dibaca apa? Kalau wakof. Nunnya dibaca apa tadi? Gimana? Huruf nunnya. Kalau di wakof jadi apa dia? Sukun jadi sukun. Sukun apa? Sukun arif. Iya. Jadi sukun arif itu sebutin juga ya. Oh gitu. Jadi saya nyebutnya gimana Ustaz? Mat arif. Kalau kunya mat arif disukun. Oh gitu. Ya. Nunnya dijadikan sukun arif. Jadi kalau fatakun, kunnya itu kalau wakof, kunya menjadi mat arid li sukun, dan nunnya menjadi sukun arid gitu. Oh gitu. Saya pikir langsung nyebut mat sukun di arid itu udah semua. Oh salah ya berarti. Saya ulang ya Ustaz ya. Ya. Kalau di wakof, kunnya itu namanya mat arid sukun. Dan nunnya dijadikan sukun arid gitu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Oh iya. Baik begitu ya. Untuk tulisannya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang membingungkan. Insya Allah enggak Ustadz, sama aja kemarin masih. Sama ya. Paling sini ada tambahannya iklab ya. Awwala kafirim bi situ. Rimnya itu asalnya kasrotain ya. Tapi dalam mushaf Madinah cuma ditulis kasroh saja. Kemudian tanwin itu diganti dengan mim kecil di bawahnya itu ya. Tapi kalau di mushaf Indonesia ro-nya kasrotain tetap ditulis tanwin, mim kecilnya ditulis di atas huruf ba. Iya. Kemudian hukum yang idgham bila gunnah ya, musaddiqol lima itu tanwinnya tidak sejajar. Samanan qalilan juga tanwinnya hukum ikhfa dan idgham itu tidak sejajar ya. Jadi yang sejajar itu adalah ketika izhar. Kemudian tanwinnya Aja, ya. Wa aminu bima anzaltu, nun sukunnya itu tidak ditulis sukunnya karena hukumnya ikhfa ya. Udah itu aja. Enggak ada lagi kan? Ya udah. Ada pertanyaan nggak? Kita mungkin sampai sini dulu untuk ininya pembelajaran. Iya. Ustadz maaf dong mau nanya. Ya boleh. Nanti kalau puasa ngaji nggak Ustadz? Karena minggu depan kan insya Allah udah puasa ya. Terserah, boleh kalau mau ngaji. Berarti nanti atau jamnya Ustadznya nanti atau gimana? Jamnya seperti biasa aja. Jam 1 gitu ya. Iya. Ya Ustadz memastikan itu aja. Khawatirnya nanti ganggu aktivitas Ustadz puasa. Insya Allah kalau jam 1 enggak ya, insya Allah. Oh iya. Nanti kalau ada ini dikabarin aja deh. Oh iya. Ya. Udah ya, enggak ada. Iya, apalagi? Yang mat jaiz munfasil kemarin itu yang dibawa yang dibacanya harakat 2, 4 atau 5 ya? Mat jaiz munfasil dalam riwayat Imam Asim dari riwayat Hafs itu 4 atau 5 saja. Oh, 4 atau 5 ya, salah. Nyatet maksudnya itu mastiin. Ya udah itu aja Ustaz. Iya. Sama dengan hukum mat wajib
mutasilnya ya. Ya. 4 atau 5 juga. Baik, itu saja ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini dan semoga bisa diamalkan dan praktekkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima Kalau kasih. saya nyebutnya gini benar nggak Ustaz? Syukran Ustaz apa? Syukran Ustaz barakallahu fiik. Jazakallah khair. Iya, benar. Benar. Saya ulang ya Ustaz. Ya. Syukran Ustaz barakallahu fiik. Jazakallah khair. Iya, benar. Alhamdulillah. Oh ya, maaf ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya. Saya jawab afwan dan wafik barakallah wallahi yajzik, gitu jawabannya. Jawabannya apa Ustaz? Wafik barakallah. Oh. Iya. Oh iya. Ya, makasih ya Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.